Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Para jamaah ingkang minulya, kita nerusaken kajian fikih iki malam Jumat kepungkur sampun alhamdulillah bahas atas kecil, lajeng atas besar penyebab bunyi, atas besar atau disebut dengan janabah junub, sekaligus bahas tentang haid. Kemudian pertemuan menika kita lajengaken nggih menika hal-hal yang diharamkan, larangan-larangan terkait kali junub, yang hadas besar atau yang janabah, yang junub. Ada beberapa hal yang diharamkan. Yang pertama nggih menika sedaya sing diharamkan sebab hadas kecil niki diharamkan sebab hadas besar. Lanten hadas kecil mawon dilarang, apalagi hadas besar. Di sini nggih menika setunggal sing hadas kecil engko, sehingga hadas besar juga ikut haram. Nggih menika salat dengan macam-macamnya, baik sholat fardu atau sholat sunnah, sholat ada atau sholat qadha. Bagi orang junub diharamkan untuk sholat, harus mandi dulu. Termasuk sholat adalah sujud syukur, sujud tilawah, ini dilarang kami yang junub. Tapi kali ini menika tawaf, karena tawaf ini adalah sama dengan sholat. Persyaratan suci itu harus diuhuri atau harus ditepati. Karena niku wong junub boten marang tawaf, baik tawaf itu tawaf sunnah atau tawaf fardu, tawaf rukun atau tawaf dalam umroh atau tawaf dalam rangka haji. Senajan niku dipun cegah kangge yang junub. Yang ketiga yang menika menyentuh atau membawa Quran, menyentuh atau membawa mushaf. Mushaf atau ini adalah sesuatu yang memang ditulis Quran untuk dibaca sebagai Quran, dan itu disentuh atau dibawa oleh orang junub ini haram, kecuali kalau darurat ya, misalnya kebakaran, kebanjiran, ini harus ceblok atau timbarnya ceblok kena najis atau. Nah, untuk penyelamatan seperti itu orang junub boleh dalam rangka menyelamatkan saja, satu penyelamatnya ya harus diletakkan lagi. Kemudian ditambah nek wong hadas kecil namung niku tok, menika salat, sujud syukur, sujud tilawah, lajeng tawaf, lajeng menyentuh dan membawa Quran. Lek hadas besar ditambah lagi membaca Quran. Maca Quran ini tidak oleh. Itu menyentuh dengan membaca. Orang bisa membaca tanpa ada mushaf bisa, karena hafal. Hafal terus kemudian dibaca dalam kondisi junub ini boten pareng. Kecuali kalau memang Quran itu sudah lepas dari Qurannya karena menjadi wiridan atau menjadi zikiran. Seperti misalnya Bismillah. Bismillah itu adalah Quran. Bismillahirrahmanirrahim Quran. Tapi karena sudah terlatih nek mangan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang junub ketika makan membaca Bismillahirrahmanirrahim boleh, tapi dengan syarat sejone zikir orang baca Quran. Yang disengaja memang zikir ngalap barokah Quran. Itu barang. Dan ngejone Quran dosa, termasuk dosa besar dengan membaca Quran dalam kondisi junub. Contoh lagi yaitu lek anak wong mati muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal itu Quran. Dan ini kalau memang disengaja biasa wis refleks menjadi pikiran, kalau memang anak wong mati muni innalillahi atau tiba atau barangnya ceblok muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu semua adalah boleh ketika disengaja pikir, dilepaskan Qurannya itu dilepaskan menjadi
pikiran biasa, jadi maka boleh. Contoh malih nggih menika kebiasaan wong niku numpak kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara li hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Iku biasa maca niku akhire numpak sepeda motor, numpak apa lewat junub iki karo maca nggih kenging nek memang disejo pikiran. Jelas nggih. Kemudian ditambah lagi niki untuk laki-laki dan perempuan junubnya sama kekaromannya. Untuk putri-putri ibu-ibu ditambah karena ada haid. Untuk junubnya orang haid ada tambahan lagi yaitu tidak boleh puasa. Baik poso sunnah atau poso fardu itu dilarang. Junub haid tapi wong lanang ngrenek haid ya ora usah. Nek wong wedok haid ataupun nifas iki adalah dilarang puasa. Umpama meksa poso, posone ora dadi. Ya posone poso dokter jenenge. Apa tarak apa ngarep operasi malah poso misale ngoten. Lah niku memang posone ora poso secara syarak. Ini nggih asal. Nek poso secara syarak baik puasa sunnah atau puasa fardu, puasa qadha atau puasa adat semuanya untuk wanita haid dilarang. Kemudian ditambah lagi untuk ibu-ibu yang haid sampai tambah puasa boten bareng gitu. Dialak suko itu bersenang-senang, bercinta gitu. Niki keadaan haid ini boten bareng ya. Dengan menyentuh anggota badan lutut sampai ujel. Niki kondisi haid ini boten bareng. Selain itu kenging, jadi ngelus-ngelus sirahe nyekel tangan ini kenging, tapi lek wes gerayang-gerayang gitu. Iki sing urung rabi ya ora apa aja kaget. Jadi ku juga dilarang wanita haid. Larangan haid termasuk niki di tamatuk dia masuko. Ini kalau syariat Islam adalah dari sekian aturan agama paling moderat, paling adil. Kalau orang Yahudi itu wong haid ini kumpul mangannya ndak oleh, mangan bareng ndak oleh. Lungguh jejer, adep-adepan jagungan kursi, agama banyak kitab Taurat, itu ngaram nih. Lalek wong Nasrani, gitu, kitab Injil, itu kebablasan, dikumpuli kan Lah orang Islam tengah-tengah, boleh lainnya asal tidak menyentuh kawasan ujel sampai dengkul niku udah oleh disinggung liane. Jadi solusi mulane agama Islam jadi agama samhah, adlah, agama yang toleransi dan adil adalah satu-satunya dalam masalah menyikapi kondisi yang putri yang haid juga nifas. Di dalam Quran ditegaskan bahwasanya nifas apun haid itu adalah yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adzan, kotoran. Jadi ini gangguan secara maknawi, gitu, secara fisik memang darahnya itu kotor. Dan secara orang batin nih di hadapan Gusti Allah Ta'ala itu orang yang junub, yang janabah, wong sing gubrak namanya. Kudu adus. Nah, ketika bahwasanya pernikahan itu adalah sakral, ibadah. Karena ibadah maka dibutuhkan kesucian. Nah, ini azan ini kotoran ini harus dibersihkan, mulai dilarang. Karena menurut agama Islam pernikahan tidak merupakan halangan sebagai takarub datang Allah Ta'ala. Ini berbeda dengan konsep agama lain. Pastor Nasrani pernikahan adalah menghalangi. Wong rabi ku ndak dadi derajatmu mundur. Cek pengen jadi kiai top, ulama top, tokoh agama top, ya kudu ndak rabi. Karena pernikahan adalah menghalangi. Dan itu menjadi mazhab atau tata cara protokoler agama Nasrani seperti itu. Dalam agama Islam Kanjeng Nabi an-nikah sunnati, nikah adalah sunnah saya. Jadi pernikahan adalah bisa menghantar seorang menuju surga. Ini beda kalau
karo wong Nasrani. Nek wong Islam itu pernikahan ini adalah bisa menghantarkan seorang menuju surga karena banyak pahala-pahala yang diperoleh sebab pernikahan. Karena itu jangan dinodai pernikahan. Jangan dinodai karena ini adalah merupakan sunnah nabawiyah. Mulane bapak-bapak timbang. Mulane terus oleh rabi loro. Dan dilalah kula niki gadah kanca, nek rabi nikel belum dilalui jadwal khete bareng. Jadi orang gunane. Kaya khat kabeh piye. Wah, loro kabeh. Wis kadung terus telu khete bareng kabeh. Wah, loro kabeh iki. Sabar nggih niku napa nggih guyonan. Lajeng ingkang selanjutnya niku menika menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak dalam kondisi haid ini juga haram. Sebab misalnya sing itu, kalau seorang wanita, seorang istri ditalak, dipegat, maka ada masa iddah, masa penantian. Wong itu tidak oleh rabi sebelum masa iddah habis. Statusnya ngambang, bojone wong ora dirabi wong ora kena. Iki nasibnya wong itu sing bar dipegat. Busuk masa penantian yaitu 3 kali suci. Haid suci, haid lagi suci, 3 kali persucian maka sudah bebas. Arab rabi, Arab apa wis merdeka. Nah, ketika dijatuhkan talak di saat haid, maka habisnya iddah adalah pada haid yang kelima. 5 haidan. Iki jangan di haid iki dijatuh haid iki ditalak, maka haid yang kelima nanti iddahnya selesai. Padahal kalau dijatuhkan di tingkat suci pada haid yang ketiga sudah selesai. Haid yang telu, haid ini ditalak tingkat suci, nanti terus haid yang ketiga sudah bebas. Maka akan ada jarak. Kalau seorang wanita itu daurnya adalah 1 bulan, maka akan timbul tambahan 1,5 bulan. Kon ngenteni wong wedok iku akibat ditalak di tingkat haid niki akhirnya akan tambah molor 1,5 bulan kurang lebih rata-rata. Untuk umumnya wong wedok sing haidnya 1 minggu, kemudian susinya 20 hari atau 21 hari. Dan itu jadi haid apa masa iddahnya akan bertambah. Maka menjatuhkan talak di waktu haid ini adalah hukumnya haram. Masuk larangan. Kemudian yang dilarang lagi, ini ceritanya. Saya melu kabeh jane membaca Quran mulai gini. Iki kadung 12 kan. Kembali lagi ora ket pokoknya junub ya. Hadas besar termasuk juga tadi ini yang ketinggalan. Dia menika diam di masjid. Diam di dalam masjid ini adalah haram bagi orang junub, baik junubnya sebab haid, nifas atau junub janabah yang lain, keluar mani dan seterusnya. Ini dilarang berdiam di masjid. Pengertian masjid di dalam masalah junub ini berbeda pengertian masjid dalam hal yang lain. Kalau dalam bab Jumatan yang dinamakan masjid harus bangunan, sehingga mendirikan Jum'ah di lapangan tidak sah, walaupun itu tempat sholat. Harus berupa bangunan, walaupun bangunan yang gede, atau bangunan. Nek bangunan tenda tidak cukup. Ini pengertian masjid di dalam masalah bab Jum'ah harus bangunan. Bangunannya sifatnya permanen. Nah, kalau di dalam masalah junub, pengertian diam di masjid ini lebih sempit. Yang dimaksud masjid adalah tempat sholat, spesialis tempat sholat. Sehingga memasukkan musola, kamar sampeyan termasuk kamar yang spesialis kamar pesolatan, itu juga dinamakan masjid dalam bab masalah junub. Ini wong junub nggak oleh lungguh. Bahkan salah satu mazhab kurang, apapun segala sesuatu yang memang spesialis untuk sholat, jangan dipakai oleh orang junub. Sehingga sajadah itu kalau nonggone mau tinggi sholat dok, mbok gelar boleh misalkan junub ya haram. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Yang dimaksud adalah tidak sampai pada junub. Kalau dijablasin terus barang bisa ketular. Memang ketune biasa tinggi sholat. Mong ketune iki mong tinggi sholat kok, liyane ora. Lek ketune ya tinggi kenduran ya tinggi liyane barang ya berarti tidak termasuk hal yang khusus sholat. Hal-hal yang khusus baik itu tempat atau pakaian atau apapun yang spesialis memang khusus sholat, inilah yang dimaksud. Tapi oleh Imam Syafi'i yang dimaksud khusus ini adalah
tempat saja, tidak termasuk sandangan, pakaian dan yang lainnya. Pun ini jelas ya, jadi berdiam. Nah, pengertian berdiam, satu masjid pengertiannya seperti itu. Pengertian diam adalah ya tidak bergerak sekiranya cukup untuk disebut iktikaf. Iktikaf minimal adalah sekodru subhanallah walhamdulillah wala ilaha setengah menit lagi. Setengah menit, diukur durasi menitnya. Menang setengah menit itulah yang dinamakan muksul. Diamnya itu adalah sampai segitu. Sehingga lewat tidak masalah. Tapi nyabrang masjid orang junub ada masalah karena bukan diam. Artinya pengertian lewat adalah dari satu pintu menuju ke pintu yang lain. Rono misalnya. Ya mungkin banyak di Timur Tengah itu banyak sekali masjid-masjid yang memang di situ mengalami perubahan sehingga menjadi jalan. Seperti Masjid Kanjeng Nabi Dewi Masjid Nabawi itu sebenarnya dulunya itu ada jalan gitu, antara kamar Dewi Aisyah dengan serambi masjid itu ada bagian yang bukan masjid tapi akhirnya jadi masjid. Bahkan satu contoh misalnya tenggone Kudus masjid sampai lihat tahu ziarah tenggone makom Sunan Kudus itu masjid kuno, itu masjid tinggalannya Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid mesti dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi. Itu dulu masjidnya adalah sampai mulai dari regol mulai kabur. Oleh perkembangan zaman jamaah swakah akhirnya masjid pelebaran pengimaman itu ngalih mulon malah sing ziyen masjid itu jadi parkir sing dulunya masjid asli jadi tempat parkir sing saiki jadi pengimaman itu biyen latar oro-oro atau bahkan mungkin tempat sampah atau tempat tapi sekarang jadi tempat pengimaman. Nah itu pun juga disebut dalam babakan masalah orang junub itu masih kategori masjid dalam hal tidak boleh diam. Lewat boleh. Nah itu bisa digambarkan. Wong kuwi mlebu masjid tapi orang meneng, contohnya seperti itu. Jadi kalau di masjid Kudus niku dadi jalan. Jadi jalan Arab mau sebelah kanan, sebelah lore kanannya masjid ini lore dan sebelah utaranya itu di kampung. Ngono omah-omah kuatah. Lah wong iki kampung ndak duwe akses jalan dari arah. Lewatin di gerbang masjid. Padahal dulunya itu masjid. Nah itu untuk orang junub itu masih digarap. Lewat tok bablas mboten napa-napa. Pun itu sesuai dengan yang penting saat ini adalah sing hati-hati mungkin terjadi adalah seperti tempat persolatan di kamar-kamar di rumah-rumah itu juga tidak boleh digunakan diam di situ bagi orang junub. Untuk orang haid ditambah lagi dalam masalah kaitan masjid adalah lewat ini wong haid juga tidak boleh kecuali aman. Maksudnya zaman kuno biyen iki wong haid tidak enak softtek zaman biyen iki sehingga darah menetes mengotori masjid. Jadi liwat iki wong wedok nek haid harus disyaratkan memang darahnya tidak menetes mengotori masjid. Kalau aman, sama saiki jelas aman ya. Saiki ora enek bos. Softtek regane murah gitu. Saiki canggih lek biyen kan cuma gombal ngono tok ngoten. Lamplak sehingga rawan mengotori. Dan itu nek cara saiki nggih jarang lah terjadi. Tapi itu karena hukum ya dijelaskan. Lek wong wedok niki haid atau nifas nyabrang melewati masjid harus dipastikan darahnya itu tidak mengotori masjid. Kalau sampai ada kemungkinan mengotori niku haram juga lewat di masjid walaupun tidak diam. Sampun kula maliku rahimahullah. Terusnya lagi nggih menika para jemaah niku hal-hal yang diharamkan sebab bebas. Sampun niku mau nggih diam di masjid kemudian puasa sudah menjatuhkan talak pun telas. Nah, kemudian ini semuanya keharaman ini hilang kalau memang sudah mandi. Walaupun junubnya masih ada tapi wis leren junub seperti wong haid sudah mampet tapi belum mandi, maka itu semuanya masih haram. Diam di masjid, menyentuh Quran, sholat masih haram. Kecuali puasa dan menjatuhkan talak, ini hilang keharaman. Walaupun belum mandi, iki poso wis enek, menjatuhkan talak ya sudah
sudah boleh, tidak usah menunggu mandi. Karena kepengertian putusnya berhentinya darah sampun plus mangke nggih menika sekiranya kapas ataupun tisu putih dioselkan ke kemaluan, nanti dilihat kalau memang bersih memang itu sudah putus. Kalau masih ada noda, celerat-celerat atau warnanya bahkan kuning atau warnanya kecoklatan, semua itu masih dianggap masih keluar darah. Nah, ini kemudian hadasnya itu harus dibersihkan dengan cara mandi. Kemudian mandinya adalah seperti mandi biasa, mandi hadas besar, yaitu seluruh tubuh harus dialiri oleh air dan disertai dengan niat. Yang penting banyu mengalir kabeh itu sudah cukup dan diawali dengan niat. Sampun kalau kita bahas tata cara mandi seperti yang dulu. Namun yang mriki ada satu permasalahan di mereka sing perlu jelasaken, ketika hadas ini tumpuk-tumpuk, maka ulama ada beberapa pendapat mengatakan satu mandi bisa mencukupi untuk beberapa junub. Misalnya nyun sewu wong kakung tanduk, misalnya gitu, mantun cekap dereng adus malih, tapi junube kalih, niku adus sepisan iki pun sampun cekap. Sing siji medal mani, sing siji kumpul dalam kasus yang lain. Iki junube loro, iki aduse siji ya kan. Nek wong wedok bisa digambarkan, bar dikumpuli urung adus head. Lah iku sok ben suci, aduse loro, adus head ya adus junub. Maka seperti ini menurut pendapat yang sahih adalah cukup dengan satu mandi dua niatan. Tapi sing afdal tetap dhewe-dhewe iki mungkin yo iso nek cah iki ora usah boros ning kamar mandi ya misalnya adus tiang putri junub janabah bersetubuh nikah misalnya, setelah itu wis cukup ora usah handukan ora usah apa gebyurannya sepisan wong sing banyu rata adus head niki wis cukup niku. Nah, boleh iki. Semanten niku sing penting banyu rata niku di. Tapi umpama iku irit-iritan ya kok nemen obol banyu kaya di eman-eman ngono. Umpama sepisan niki menurut satu pendapat yang kuat adalah memang mencukupi satu mandi untuk dua ibadah fardu. Bahkan kalau memang satunya fardu, satunya sunnah, ini juga bisa mengatakan hasil semuanya. Tetap terjadi khilaf ulama gitu. Ada satu pendapat mengatakan hasil, ada yang tidak hasil. Contohnya Jumatan, adus Jumatan karo adus junub. Nah, waktu mandi Jumat masuk mulai jam 12 malam, tengah malam jam 12 malam itu mulai waktu masuk disunahkan mandi Jumatan. Mandi Jumatan ini sunahnya didekatkan. Karena budal Jumat ini lagi adus, mulai waktu start masuknya waktu masuknya mandi Jumat adalah jam 12 malam. Nah, iku aduse loro. Ya junub malam Jumat sunah kumpul. Gitu. Ki karo adus junub. Niku aduse siji, niate loro, niki nggih cekap. Tapi sing sae panggah aduse niku ping kalih. Niku gitu. Niki gambarane ngoten nggih. Kathah niku nggih. Riyaya malah saking ketelu iso wis dina Jumat riyaya bengine kumpul adus rena telu. Dan ini mandi-mandi yang disunahkan sampun kathah gitu termasuk juga mandi-mandi yang tidak wajib tapi sunnah, bahkan sunnahnya muakkad yaitu mandi hari raya. Mandi hari raya itu adalah sangat-sangat muakkad. Ada sebagian ulama mazhab tapi tidak termasuk mazhab 4, tidak mudawan mazhabnya, yaitu mazhabnya Ja'far Shadiq yang mengatakan bahwasanya wong iki posone gantung ora iso ditampa lek bodho iki ora adus. Bodhone kok ora adus iki poso lek poso iki sik nasibe melayang-melayang ora genah ning bumi ora ning langit ora moyang-layang wis didusi wae makan ning panggonane. Karena niku
jadi syarat untuk diterimanya puasa Ramadan iki yo adus di hari raya. Banyak sekali mandi-mandi sunnah, yaitu diantaranya ketika ikhram ya, masuk Mekah, masuk Madinah, juga kita setelah sepergian jauh niki ya sunnahnya adalah masuk ke kampung atau ke rumah kita adalah kondisi mandi, ini disunahkan mandi. Wong arep lunga ya sunah mandi niku kaitannya kali adat gitu. Kali ibadah nggih menika ya seperti lunga-lunga sing ibadah. Lunga arep lunga haji atau lunga umroh atau saya lunga ziarah barang termasuk bepergian yang sakral itu juga disunahkan mandi. Dalam bab mandi ini ada perbedaan dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain seperti sholat itu ditasrekkan, disekutok nih dengan hal-hal yang kita campurkan itu bisa fatal. Ibadahnya menjadi tidak sah. Tapi kalau mandi ini boleh. Karena memang mandi asalnya adalah sesuatu yang ada dan yang dimaksud daripada mandi adalah nadhofah, kebersihan, sehingga dicampur aduk ini tidak timbul permasalahan. Beda kalau memang sholat kalau ditasrekkan dengan hal yang lain ini bisa fatal. Contohnya ngeten, sampean sholat karo niat olahraga, subuh-subuh lah tinggi rukuk sujud ya sehat, itu tidak sah. Jadi sampean misalnya ya sujud yuk terus tangi dari bangun dari sujud karena kaget neng lantai enek kalau jengking apa jenggirat langsung. Kayak ini bablas dilihat jadi lungguh pisan. Niku betul sah. Niku lek carane piye? Kok kaget enek kalau jengking tenan kula. Ya kudu balik sujudnya. Terus tangi. Jadi tidak dimuati oleh hal yang lain. Seluruh gerakan sholat itu tidak dicampur, tidak ditasrek, tidak ada kepentingan hal-hal yang lain. Sing apa jenenge melu ndesek. Mulane syarat apa nejo untuk zikir niku penting. Jadi muni subhanallah keplok nek wong wedok, enek tamu sampean salat enek tamu, terus sampean jawab subhanallah isyarat lek aku iki sik salat. Kan kene. Carane lek kowe kena kejadian apa-apa kayak salat budune wong nek kepentingan apa ya nek wong lanang muni subhanallah lek wong wedok keplok. Wong wedok muni subhanallah ya mboten apa-apa. Lah niku syaratnya memang tujuannya zikir, nek tujuane ngelingne iso batal salat. Berarti sampean berpaling dolanan, berarti wis salat iki campur aduk dengan yang lain. Termasuk gerakan-gerakan salat dienggo karo olahraga. Padha-padha olahraga nih, jendit-jendit ngene olahraga. Ngene kan yo. Lah iku karo didiati ngoten iki fatal bisa membahayakan. Tapi kalau mandi niki dicampur ditasrek dengan hal yang lain juga tidak apa. Sebagaimana wudu. Wudu kalau raup ya padha wudu raup. Ya wudu ya raup. Lah iki piye? Didadekne siji niku nggih pengen nggih. Menurut satu pendapat semuanya niku hasil tidak membahayakan. Sampun banyak permasalahan lagi terkait masalah orang junub man. Di antaranya lagi masalah waqiah masalah terjadi adalah ketika kita junub niki ada satu pendapat haram, satunya makruh. Wis ngati-ngatine ya haram. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i makruh, yaitu menghilangkan bagian-bagian tubuh ketika kita keadaan hadas besar, baik hadas besar haid ataupun tidak. Seperti metoki kuku, memotong rambut. Nek sisi ya ora, karena sisi iki bukan bagian organ tubuh kita copot ya sebenarnya ngetoki kuku atau memotong rambut nih. Ini adalah makruh menurut Imam Syafi'i, satu madzhab lagi haram. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya anggota-anggota tubuh yang di kondisi dalam keadaan junub ini belum dijanabai kemudian dihilangkan, besok di akhirat dikembalikan dalam kondisi junub. Lah wong junub iku ndak oleh mlebu surga. Wong mlebu surga kudu suci, kudu adus. Lah iku nek adus piye? Kangelan kabeh wis kadhe ning kono ora enek jeding. Padahal wong junub ditolak karo malaikat. Ih junub aja mlebu surga. Lah kowe nasibe piye? Mayang-mayang nanti. Lah anggota badanmu dikembalikan. Lah niki lah. Ada yang mengatakan
Oh, itu maksudnya ini ditolak ya tidak seperti sampai seperti itu. Jadi ning kono itu hanya maknawi, hanya larangan. Jadi sing kita arahkan haram atau makruh terserah gitu. Tapi ngoten niku mboten sae ngoten men penake gitu. Menghilangkan itu. Ya, yang diharamkan yang atau dimekruhkan ini yang mboten sae niki ada yang mengatakan disengaja atau tidak. Disengaja atau tidak. Sehingga ning kene belum bermasalah seorang ibu-ibu lek head iku rambutnya sosok irontok. Atau kukunya kadang yang diketoki butuh kadang jrimbel ganggu. Sing jelas rambut disureni dijungkasi wong wedok lek suwene seminggu head niku ora surane tumone iso gembel. Iso lara kabeh niku dadi tidak nyaman. Nah, engko nek disampuni dikeramasi, ya mboten napa-napa, tapi karena dhisik dereng cekam. Engko rambutnya brodol. Rambutnya brodol. Lah iku bagaimana? Iku lek cara wong ulama Jawa kuno biyen, ngoten saking ati-atine niki nek wong-wong wedok sing ket niki rambutnya sing urung wayah suci klumpukne. Mungkin bapak-bapak lek ketok-ketok ya klumpukne. Mungkin wayah adus iku melu didusi. Lah yo koyo jimat ae. Iki namung ngati-ngati. Iki lek diomongno peke jane ndak dasare. Apa wajib ngono? Yo mok enak dawuh koyo ngono iku terus piye sampean hadis seperti itu. Kalau legalitas formalitas hukum lepas ya tidak ada urusannya. Yang dimaksud mandi junub, mandi janda, mandi ket, ya apa yang masih menjadi organ tubuh kita inilah yang kita basuh, wis lepas. Lah awak dhewe mosok ngono lha pendem ngono. Lah cukur ning gune tukang cukur akeh. Nang kono bar campur karo rambuté wong liya sampe. Lah rambutku sing ndi apa wajib goleki. Kayak mumet sampeyan. Lah secara fikih memang tidak ada seperti itu, tapi secara adab, secara moral nek ceritane ora iso mlebu surga gara-gara anggotan junub ya miris. Maka dari itu kita hati-hatinya gitu tetap jangan sampai dipotong. Nah, umpama dipotong karena memang risi, karena ada kebutuhan terpaksa kita hilangkan, ya engko yo melu didusi lah. Yo melu didusi kersane boten dalam keadaan junub ketika dikembalikan di akhirat. Sampun gerah gini ya. Niki permasalahan-permasalahan. Mun kula kinten nek diterusne pengembangan kathah nggih. Niki terkait masalah mandi besar, orang junub. Kalau buka pertanyaan saat ini tutup, monggo. Enten pitakon? Nggih, monggo. Masalah ada sebenarnya dan mencari. Ini kan kita sering lihat di lapangan atau kita sendiri mengalami ketika seseorang atau keluarga itu kita waktunya sholat, sementara anak dari cewek atau istri tidak libat. Biasanya wilayah masjid yang tidak boleh didiami wilayah masjid mana? Apakah ini ada teras ini? Di dalam masjid atau di teras itu apakah bisa tinggal? Terus yang kedua, kondisi masjid yang seperti sekarang, kamar mandi tempatnya di belakang yang seperti ini. Setiap orang head atau diadukan pasti lewat masjid. Itu apakah dibolehkan? Ampun ya. Dua pertanyaan. Kamar mandinya. Ampun ya. Sekedar tipis dan apa itu? Yeah. Jadi sebenarnya pengertian masjid adalah sampun kula terang tadi tempat-tempat yang memang dikhususkan. Tempat-tempat dikhususkan ini memang ada bukti otentik semacam pewakofan. Memang sudah diwakafkan menjadi masjid, maka itu walaupun tidak ada bangunannya, ya tidak boleh dipakai orang kaya. Ini bisa digambarkan dengan sertifikat tanahnya wakaf seluruhnya masjid. Nah, kalau tidak diketahui seperti itu, maka kita berpegangan apa yang ada di tembok itu saja itu yang dihukumi. Nah, jadi seperti kene mau awak dhewe musafir mau ora roh. Iki jane sertifikat wakafane ngendi? Apa kabeh? Apa parkir sak jedinge kan ndak roh. Sementara di dalam bab ahkamul masjid, di dalam bab wakafan, seorang wakaf tanah menjadi masjid tidak seluruhnya menjadi masjid. Termasuk juga untuk jeding juga boleh, untuk parkir juga boleh sesuai dengan adat yang berlaku. Umumnya uang gawe masjid itu ya komplit dengan fasilitas-fasilitasnya. Maka yang disebut masjid yang sah untuk itikaf hanya bagian yang ada di tembok yang jadi ruangan sholat saja. Nah, melihat dari keputusan seperti ini di dalam bab wakafan, maka Allah sakit memutuskan gitu. Bagaimana seorang masjid kita tidak tahu statusnya, nek roh jelas ya.
Iki karo biyen iki ceritane sejarahe masjid iki biyen ning mburi kene. Latar iki biyen pengimaman, saiki pelebaran dijokne maju mengulon rono utawa diundurne, dirubah sehingga mengalami perubahan. Lek roh yo kita harus berhati-hati. Kalau tahu, gitu. Ini dulunya masjid, walaupun sekarang bentuknya bukan masjid, tetap orang haid tidak boleh. Ini kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, yo ora wajib takon. Yo, apa yang nampak di depan mata inilah kita tekan. Yo sendi sing ditembok mubeng itulah yang dinamakan masjid. Oh kita tidak tahu, itu tidak usah. Wakon boleh tak mire, Pak Nyun Sewu masjid itu ini mboten usah gitu. Ya berarti seperti itu. Serambi tidak termasuk bagian daripada masjid. Pemerintah ning kono enek bandulan, nek dolanane anak-anak. Masjid gede itu juga bukan termasuk bagian masjid secara lahiriah. Termasuk juga menaranya masjid gitu. Gedung perpustakaan masjid itu semua adalah secara lahiriah bukan divonis sebagai masjid untuk yang haram orang haid orang junub. Kecuali enek genah ada penjelasan bahwasanya dulu ini asalnya masjid, sekarang dirubah menjadi perpustakaan atau menjadi ruang pertemuan atau menjadi apa. Nah seperti itu maka hukumnya masjid masih ada dan itu kita tidak harus meneliti. Sampun ya? Yang berjelas sampun kalau kita pun saat ini. Nah, untuk mawon walaikumussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.